Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulida dengan NIM 3101422013 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Titiska Indawaratica dengan NIM 311014220034. Pada video kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil observasi kami di mata kuliah kurikulum dan buku teks, di mana kami mengobservasi SMA di Kota Semarang, tepatnya di SMA Margi Siswa. Untuk slide selanjutnya bisa dimulai, Kak Titis. Baik, di slide pertama ini kami akan membahas mengenai latar belakang observasi kami, di mana pendidikan merupakan suatu sistem yang mencakup tugas yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan misi pendidikan yang sangat luas. Pemberlakuan kurikulum merdeka akan membawa tantangan baru dalam pembelajaran sejarah. Nah, pada video kali ini ada pun subbab pembahasan yang akan kita bahas bersama, di mana adalah gambaran umum mengenai SMA Margi Siswa. Yang kedua, ada profil guru sejarah di SMA Margi Siswa. Yang ketiga, implementasi kurikulum di SMA Margi Siswa. Yang keempat, pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif di SMA Margi Siswa. Yang kelima, karakteristik peserta didik di SMA Margi Siswa. Yang keenam, model pembelajaran pendukung kurikulum di SMA Margi Siswa. Yang ketujuh, metode pembelajaran pendukung kurikulum di SMA Margi Siswa. Yang kedelapan, media pembelajaran pendukung di SMA Margi Siswa. Yang kesembilan, asesmen pembelajaran di SMA Margi Siswa. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan dalam implementasi kurikulum dan juga buku teks di SMA Margi Siswa. Yang pertama adalah gambaran umum mengenai SMA Margi Siswa. Bahwasannya SMA Margi Siswa merupakan salah satu sekolah swasta di Kota Semarang. Letak di SMA Margi Siswa ini terletak di Jalan Sukun Raya nomor 45 Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. SMA Margi Siswa ini merupakan SMA yang berada di Yayasan Catur Praya Tunggal. SMA ini juga memiliki beberapa program studi yaitu IPA dan juga IPS. Nah, karena pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran sejarah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih yang kita observasi tadi, siapa sih yang kita wawancarai. Nah, jadi kebetulan kita mewawancarai salah satu guru mata pelajaran sejarah di SMA Margi Siswa Semarang tersebut. Beliau bernama Ibu Nani Sugiharti. Saat ini beliau berusia 27 tahun. Beliau juga merupakan lulusan Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan sejarah. Untuk domisili beliau sekarang di daerah Banyumanik, Semarang. Beliau mengampu mata kuliah sejarah di SMA Margi Siswa untuk kelas 10, 11, dan juga 12. Selanjutnya adalah implementasi kurikulum. Di SMA Margi Siswa ini untuk kelas 10 dan juga 11 menggunakan kurikulum Merdeka. Namun pada saat kelas 12 kemarin itu masih menggunakan kurikulum 2013,
dikarenakan kelas 12 kemarin itu berada di masa transisi pergantian kurikulum. Jadi untuk saat ini SMA Mahasiswa terutama kelas 10 dan 11-nya telah menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya mengenai karakteristik peserta didik. Untuk karakteristik peserta didik ini terutama di mata pelajaran sejarah dan kebetulan yang diampu oleh Bu Nani sendiri, beliau berkata bahwasanya sebagian besar muridnya itu fokusnya itu apabila berada di jam-jam pagi, tidak di jam-jam rawan seperti jam siang. Karena mereka itu merasa kalau udah jam-jam itu merasakan bosan dan juga capek. Dan untuk pembelajaran sejarah sendiri, Bu Nani berkata bahwasannya ada beberapa anak yang excited untuk mendengarkan pelajaran sejarah tersebut dan juga ada beberapa anak yang merasa bosan karena mungkin karena belajar sejarah itu perlu adanya cerita yang panjang. Mungkin peserta didik itu merasa bosan dan juga lelah. Namun apabila pembelajaran sejarah ini di pagi hari, anak-anak juga bersemangat untuk belajar karena mungkin karena mereka masih fresh datang dari rumah ke sekolah seperti itu. Tapi untuk jam siang itu biasanya fokus mereka itu sudah terbagi. Selanjutnya yaitu modal dan metode pembelajaran yang digunakan di SMA Merdisiswa. Model pembelajaran mengacu pada kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model pembelajaran memberikan arahan bagi guru tentang bagaimana mereka dapat mendesain pengalaman pembelajaran yang efektif bagi siswa. Model pembelajaran yang digunakan pada mapel sejarah di SMA Merdisiswa yaitu menggunakan project based learning. Akan tetapi, hal tersebut juga disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dibahas, karena terdapat beberapa materi yang tidak bisa dibuat proyek secara berkelompok, jadi lebih baik dikerjakan secara individual. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah alat atau sumber yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Media pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep dan informasi yang diajarkan dengan cara lebih menarik dan interaktif dan efektif, sehingga pembelajaran masih berpusat kepada guru. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sejarah SMA Merdisiswa Semarang, yaitu meliputi PowerPoint, video pembelajaran, juga kuisis. Asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi tentang kemajuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran. Tujuan dari asesmen pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, kemampuan mereka dalam menerapkan konsep yang dipelajari, dan perkembangan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Khusus untuk mata pembelajaran sejarah, Bu Nani selalu mengadakan asesmen setiap bab materi pembelajaran yang diberikan, sedangkan asesmen pembelajaran yang ada di SMA Mahasiswa terdiri dari PHB, semacam ulangan harian, namun waktu pengerjaannya bersamaan sehingga satu materi belum tentu satu bab. Ada juga PTS dan PRS. Sebelum melaksanakan asesmen, peserta didik juga diberikan kisi-kisi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan implementasi kurikulum Merdeka dalam buku teks. Kelebihan sumber referensi tambahan. Buku teks digunakan bersama dengan sumber belajar lainnya seperti media digital atau materi tambahan untuk memperdalam pemahaman peserta didik mengenai topik sejarah. 2. Fleksibilitas penggunaan. Guru dapat memilih untuk mengintegrasikan bahan dari book teks dengan sumber daya lain atau memodifikasi aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
Kekurangannya, kurang lengkap atau terbatasnya materi pembelajaran. Selain itu, pada kurikulum Merdeka banyak materi yang dihilangkan. Materi lebih terfokus kepada sejarah Indonesia. Kesimpulan, SMA Mahasiswa telah menerapkan kurikulum Merdeka dan telah diimplementasikan di kelas 10 dan 11. SMA Mahasiswa juga menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Selain buku teks juga menggunakan bahan ajar lain seperti LKS dan media pembelajaran seperti PowerPoint, video, dan juga Quizzes. Mungkin itu presentasi hasil observasi dari kami berdua. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.